Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asilah Irma Hidayat dengan NIM 220290005 dari Prodi Pendidikan Matematika BP22. Di sini saya membuat video mengenai praktik simulasi mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Mukni MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu ya. Alia Fajrini, Amanda Salsabila, Fatika Iori, Intan Permatasari. Oke, hadir semua ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bentuk dan operasi aljabar. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita akan belajar mengenai bentuk dan operasi aljabar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai alur tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada apersepsi, yang kedua ada penjelasan materi, yang ketiga ada diskusi, yang keempat ada presentasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum masuk ke materinya, kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan unsur dari suatu bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan suku sejenis dari suatu bentuk aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyederhanakan bentuk aljabar dengan melakukan operasi penjumlahan serta pengurangan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan bentuk aljabar. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mari kita ingat kembali beberapa konsep yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalian tentu familiar dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, bukan? Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini merupakan dasar dari banyak perhitungan lainnya. Sekarang, mari kita ingat ketika kita akan menghitung dengan menggunakan simbol untuk menyederhanakan perhitungan. Misalnya, jika Andi membeli 3 buah apel dan membeli lagi 2 buah apel, kita dapat menuliskannya sebagai 3 ditambah 2. Tetapi, bagaimana jika kita tidak mengetahui jumlah tepatnya dan kita hanya untuk jumlah apel kedua? Ini dapat kita tulis sebagai X ditambah Y, kan? Ya, benar sekali. Ini seperti kita mengganti angka dengan huruf. Nah, huruf X dan Y ini kita sebut sebagai variabel. Dan bentuk seperti X ditambah Y ini kita sebut sebagai bentuk aljabar. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut mengenai bentuk aljabar. Apakah anak-anak sudah siap? Oke. Nah, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, siapa yang dapat menjelaskan pengertian dari bentuk aljabar? Oke, silahkan, Alia. Oke, benar. Jadi, bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya, 1 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Ini disebut aritmatika atau perhitungan biasa. Dari bentuk 1 ditambah 2 ini, kita dapat mengubahnya menjadi bentuk aljabar dengan mengubah titik-titik menjadi X. Maka hasilnya akan menjadi 1 ditambah 2 sama dengan X. Kalian pasti sudah tahu bukan 1 tambah 2 hasilnya berapa? Ya benar, 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, selanjutnya agar semakin mengerti atau paham dengan bentuk aljabar, Ibu akan memberi contoh satu lagi mengenai kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu
Buatlah bentuk aljabar dari pernyataan berikut ini. Bu Caca membeli 3 kilogram apel dan 2 kilogram jeruk di toko A seharga 130.000. Sedangkan Bu Manda membeli 5 kilogram apel dan 3 kilogram jeruk di toko A juga seharga 210.000. Kita akan membuat bentuk aljabar dari ilustrasi di atas. Kita misalkan apel sebagai X dan jeruk sebagai Y. Sehingga peroleh hasil untuk Bu Caca adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 130.000, dan untuk Bu Manda yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 210.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah pada bentuk aljabar. Apa aja sih istilah pada bentuk aljabar? Yang pertama ada suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Yang selanjutnya ada variabel. Variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu bilangan atau nilai tertentu. Yang selanjutnya ada koefisien. Koefisien ini adalah bilangan yang berada di depan variabel. Yang terakhir ada konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Agar lebih memahami istilah pada bentuk aljabar, kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada bentuk aljabar yaitu 9X ditambah 3Y dikurang 9. Suku tadi adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Jadi, suku di sini adalah 9X, 3Y. 9X dan 3Y serta 9. Nah, sedangkan variabel itu adalah suatu simbol yang mewakili suatu bilangan. Variabel di sini ada variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Ada plus 9 dan plus 3. Yang terakhir, konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel, yaitu negatif 9. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Berarti telah paham ya mengenai istilah dan bentuk pada aljabar. Baiklah, selanjutnya kita akan belajar mengenai suku sejenis. Apa sih yang dimaksud dengan suku sejenis itu? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama pada masing-masing variabel tersebut. Contohnya dapat kita lihat di bawah ini. Perhatikan bentuk aljabar berikut ini. 9K ditambah 8M dikurang 4KM dikurang 15K ditambah 7KM. Di sini dapat terlihat bahwa 9K sejenis dengan negatif 15K dan negatif 4KM sejenis dengan 7KM. Selanjutnya ada 7P kuadrat dikurang 8P kuadrat Q dikurang 11P kuadrat ditambah P kuadrat Q ditambah 12PQ kuadrat. Di sini dapat kita lihat suku sejenisnya yaitu 7P kuadrat sejenis dengan negatif 11P kuadrat dan negatif 8P kuadrat Q sejenis dengan P kuadrat Q. Oke, sampai di sini paham semuanya? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenisnya saja dengan cara yang pertama, jika ada tanda kurung, maka semua sukunya dijabarkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya. Lalu, kita kurangkan atau kita jumlahkan suku-suku sejenisnya. Agar dapat lebih paham, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan hasil penjumlahan dari 13A dikurang 8B dengan 21A ditambah 9B. Yang pertama kita jabarkan terlebih dahulu bentuk penjumlahannya seperti di bawah ini. 13A dikurang 8B ditambah 21A ditambah 9B. Kemudian kita kelompokkan suku sejenisnya menjadi 13A ditambah 21A dikurang 8B ditambah 9B. Lalu baru kita jumlahkan atau kita kurangkan suku sejenisnya. 13A ditambah 21A menjadi 34A. Sedangkan minus 8B ditambah 9B menjadi B, 1B. Jadi hasil penjumlahan dari 13A dikurang 8B ditambah 21A ditambah 9B, hasilnya menjadi 34A ditambah B. Contoh yang kedua, tentukanlah hasil pengurangan dari 5Z ditambah 3 oleh 2Z dikurang 7. Penyelesaiannya, kita jabarkan terlebih dahulu bentuk-bentuk aljabarnya, seperti 5Z ditambah 3 dikurang 2Z ditambah 7. Selanjutnya, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis menjadi 5Z dikurang 2Z ditambah 3 ditambah 7. Jadi hasilnya diperoleh 3Z ditambah 10.
Oke, sampai di sini paham semuanya? Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan kalian lembar kerja untuk didiskusikan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 20 menit cukup ya. Oke, dimulai dari sekarang. Baiklah, karena waktunya telah habis, silakan kepada perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, silahkan. Oke, terima kasih. Semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ibu lihat jawaban kalian sudah benar semua dan kalian telah memahami apa itu bentuk aljabar, istilah pada bentuk aljabar, suku jenis, serta operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas atau latihan untuk dikerjakan di rumah. Dan Ibu harapkan kalian membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Oke, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai, kita ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Maaf apabila ada kesalahan, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, anak-anak. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.